Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan bab tentang demokrasi. Sebelumnya perkenalkan kami yaitu yang terdiri dari 6 kelompok. Apa sih pengertian dari demokrasi itu sendiri? Demokrasi diartikan secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yang artinya demokratia. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Kekuasaan itu mencakup sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian yang kedua secara istilah. Demokrasi secara istilah yaitu sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dalam arti lain, rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara tersebut. Nah, bagaimana sih secara demokrasi yang ada di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959, periode 1959 sampai 1965, periode 1965 sampai 1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1959 dikenal dengan sebutan parlementer. Sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Demokrasi pada periode 1959 sampai 1965 dikenal dengan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara atau ABRI dalam bidang politik panggung Indonesia. Demokrasi pada periode 1965 sampai 1998 ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, yaitu masa Orde Lama. Demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat dengan berteguh kepada paham kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip demokrasi. Menurut Al-Madudi, prinsip demokrasi ada 5, yaitu adanya kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, jaminan hak asasi manusia, hak-hak minoritas, dan proses hukum yang wajar. Menurut Franz Magnus Suseno ada 5 juga, yaitu sistem negara hukum, sosial kontrol, pemilu yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan HAM. Ciri demokrasi. Keputusan ditetapkan oleh pemerintah, menerapkan ciri konstitusional, mempunyai perwakilan rakyat, menyelenggarakan pemilu, dan adanya sistem kepartaian. Selanjutnya adalah macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi referendum, pemisahan kekuasaan, dan parlementer. Berdasarkan ideologi terbagi menjadi liberal, Pancasila, dan rakyat. Sedangkan berdasarkan titik perhatian terbagi menjadi formal, gabungan, dan material. Selanjutnya ada contoh negara demokrasi. Yang pertama,
Ada negara Brasil, 2 Meksiko, 3 Indonesia, 4 India, 5 Malaysia, 6 Jepang, dan 7 Filipina. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.